kita, negara kita akan mengalami suatu krisis ya. Nah, sehingga dari pengalaman itu pemerintah ya menggalakkan kewirausahaan kita. Bagaimana supaya dipacu, supaya diberikan motivasi untuk kewirausahaan yang menengah ke bawah supaya bisa bertahan ya. Inilah pada saat 98 pemerintah akan memberikan masukan-masukan yang kaitannya dengan memberikan bantuan kepada pengusaha menengah ke bawah untuk bisa bersaing ya, karena negara Jepang dan negara Amerika pada saat krisis itu mereka bisa bertahan karena 75%, 80% mereka itu bisa bertahan karena banyaknya pengusaha menengah ke bawah. Sedangkan menengah ke atas, yang ke atas karena kaitannya krisis moneter, mereka harus bayar utang 2 atau 3 kali lipat. Nah, sehingga mereka yang pengusaha-pengusaha yang besar itu mengakibatkan bangkrut ya. Kenapa? Karena dihitung pembayaran utang mereka sudah jatuh tempo, utang yang 2 miliar harus dibayar 6 miliar. Karena pada saat itu terjadilah satu krisis moneter. Karena kurs dolar itu selalu naik. Nah, inilah pengalaman pemerintah, sehingga pemerintah sekarang itu memberdayakan yang kaitannya dengan kewirausahaan. Baik badan usaha milik negara bekerja sama dengan masyarakat atau dari pihak pemerintah berkaitan koperasi, bagaimana bisa menggalangkan, membantu supaya pengusaha-pengusaha kecil ke bawah itu bisa terangkat dan bisa membantu di dalam perekonomian Indonesia. Nah, sedangkan sekarang dalam krisis COVID-19, kondisi kita juga akan mengalami suatu kendala, apakah mudah-mudahan tidak akan terjadi suatu krisis ya. Ini hanya gambaran sekilas tentang bagaimana peranan wirausaha pada tahun 1998. Nah, sekarang pemerintah sudah pengalaman sehingga sekarang itu sangat diberdayakan ya. Ini Sultan Nur Rahman mana? Kenapa? Ini hanya saya memberikan gambaran tentang dengan kewirausahaan. Nah, sekarang kita akan mengacu kepada apa yang disebut dengan prakarya. Prakarya berasal dari kata pra dan karya. Pra artinya sebelum, karya artinya hasil kerja. Prakarya didefinisikan sebagai hasil sebelum jadinya. Nah, itu yang disebut dengan prakarya. Belum jadi. Prakarya masih berupa, bisa dikatakan masih dalam bentuk kasar atau dasar suatu karya. Ini yang disebut dengan prakarya. Jadi masih dasar. Jadi bagaimana nantinya suatu membuat, mendesain dan sebagainya, kalian itu diminta ya paling tidak ya, karena kalau saya baca di koran ya bahwa Indonesia di kalangan SMA, di kalangan mahasiswa masih minim yang bergerak di bidang usaha. Jadi masih belum sebanding ya. Jadi dihitung persentasenya untuk yang SMA yang terjun ke dunia usaha atau prakarya kewirausahaan itu masih minim, dan SMA juga tingkat perguruan tinggi juga minim, sehingga pemerintah itu mengacu bagaimana untuk mengembangkan. Kemarin juga saya pernah ikut pelatihan ya tentang prakarya ini, bekerja sama dengan Bank Mandiri ya. Jadi diminta siapa-siapa yang mahasiswa yang punya potensi
punya kemampuan, kemandirian untuk itu bisa bekerja sama dengan pihak Bank Mandiri ya kemarin. Pernah saya ikut pelatihan ya, kalau nggak salah dulu di Surabaya bekerja sama dengan pihak Bank BNI ya, BNI 46. Jadi kenapa? Mereka itu mengacu kita supaya ada ya temuan kita, inisiatif kita, kreatif kita untuk ya paling tidak bergerak di bidang kewirausahaan. Nah, bidang apa saja silakan. Tapi yang penting ada inovasinya ya, ada inisiatifnya, ada kreatifnya sehingga bisa membuat sesuatu dari bahan mentah menjadi barang yang bisa punya nilainya. Dan perlu juga saya sampaikan ya, prakarya ini ya karena apa? Tujuan pemerintah itu kan kalian ini kan SMA ini kan bukan hanya setelah lulus itu menjadi pegawai negeri, tetapi diupayakan bagaimana bisa mandiri dengan ya paling tidak ada sesuatu yang bisa kalian buat ya. Nah, ini antara lain yang perlu kalian ya. Nah, dan juga perlu saya sampaikan ya bahwa kan sekarang itu kan COVID ya, banyak kuliah ya ibu-ibu rumah tangga sudah mengembangkan usahanya antara lain budidaya, itu juga termasuk masalah kewirausahaan. Apakah bagaimana dia bisa mendesainnya, bagaimana bisa apa supaya nilai itu lebih ya, sehingga itu juga pada saat yang COVID ini kan ibu rumah tangga termasuk kalian ya dari rumah bisa bagaimana bisa untuk membuat apa budidaya kembang apa dan sebagainya, atau yang laki-laki bisa mendesain kan bagaimana tempat kembang itu, apakah dari pasir, apakah dari tanah, apakah dari kayu, semua itu kan merupakan ya apa hasil dari kalian apa supaya ada nilai tambahnya sehingga bisa apa yang membuat kalian menjadi sebagai seorang wirakarya atau prakarya. Dari sekarang lah kalian itu memulai untuk bagaimana bisa mengembangkan diri kalian dari SMA ini. Nah, itu yang akan diharapkan ya. Nah, karena pemerintah itu kan berharap lulusan-lulusan itu kan supaya bisa mandiri ya, bisa membuat suatu karya ya yang bisa menghasilkan nilai guna. Ada yang perlu ditanyakan dulu, silahkan. Sehingga sekarang ya dengan adanya pembelajaran kaitan prakarya kewirausahaan itu tujuannya antara lain ya pihak sekolah memfasilitasi peserta didik berekspresi kreatif melalui keterampilan berkarya yang dimilikinya. Jadi apa saja yang kalian miliki ya. Kalau ada silakan sekolah bisa memfasilitasinya membuat apa saja. Nah, itulah yang apa di sekolah itu sampai ada prakarya ya. Jadi dari kelas 1 kalian bagaimana nantinya di samping paling tidak kan untuk referensi buku untuk membuat apa dan sebagainya itu kan perlu ya. Nah, sebenarnya kan dari kelas 1 bagaimana kalian itu gambaran tentang apa pembuat yang namanya prakarya dan kewirausahaan. Nah, ini kayak apa nih anu nih? Apa? Tadi ada di Oh, tuh kah. Ya, sabar dulu. Gimana anak-anak semuanya? Ya, Pak. Yang mana? Dokter Irhan prakarya Irhan. Iya, iya. Bueno, gue. Bueno. Sabar dulu ya. Iyalah. Iya.
Yang biasanya ada tempat desain make up itu yang di hari Tuhannya itu di apa kado shopping tapi itu buatan buat kotak itu kan 5 hari ya gitu kita itu ekor kan hilang. Oh iya iya iya. Iya iya. Iya. Iya iya. Berarti belum healing sini lah. Iya iya. Iya iya. Selamat siang anak-anak. Ya. Kita lanjutkan ya. Tahu sudah tentang bagaimana gambaran prakarya pada kewirausahaan yang sudah dijelaskan. Tahun 1998 itu merupakan pengalaman pemerintah ya. Karena sebelum tahun itu pemerintah tidak memperhatikan sama sekali ya. Orang wirausaha, pengusaha yang di bawah tingkat menengah ke bawah tidak diperhatikan. Yang diperhatikan adalah mereka-mereka yang tingkat pengusaha-pengusaha yang kelas atas. Apa yang terjadi pada krisis itu kemarin? Akhirnya apa? Pengusaha-pengusaha yang besar itu bangkrut karena dililit oleh nilai kurs dolar yang selalu naik. Karena yang namanya pengusaha tidak ada yang tidak punya utang ya. Mereka punya. Sehingga utang itu juga harus dijamin. Tidak bisa seperti harus ada ketentuan. Ini gambarannya saja ya. Pembayarannya apakah dia menggunakan liter of credit, dia bisa menggunakan bill option rate, itu cara pembayaran luar negeri ya. Kaitannya dengan pengusaha-pengusaha yang kelas atas tadi. Akhirnya pemerintah akan melihat negara kita hampir tidak bisa tidak bisa maju ya. Tidak bisa bergerak. Karena kondisi pada saat itu pengusaha kita 95% itu bangkrut. Yang pengusaha-pengusaha yang kelas atas ya. Kenapa? Karena dililit utang tadi. Utang yang 2 miliar dia harus bayar 4 miliar, utangnya 10 triliun dia harus bayar 20 triliun. Dari mana dia dapat uang? Uang itu harus dibayar. Karena sudah ada perjanjian antar dua negara, apakah baik negara kaitannya negara hubungan bilateral, regional dan multinasional, tentu kerjasama di dalam pembayaran luar negeri kaitannya dengan pengusaha itu juga harus dijamin oleh pemerintah. Sehingga pada saat itu kita punya utang luar negeri kurang lebih sekitar 2.300 triliun ya. Kalau dihitung dengan triliunnya. Sehingga kita tidak bisa apa-apa. Nah, dari itulah pemerintah mengingat pengalaman pemerintah sehingga yang perlu dibantu, yang perlu dibimbing, dibina itu adalah pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang kewirausahaan, orang-orang yang di kelas menengah ke bawah. Kenapa? Karena pada saat krisis itu kemarin yang bisa bertahan adalah pengusaha-pengusaha yang bergerak di kewirausahaan yang di kelas bawah. Di pasar pendopo tidak ada masalah krisis kemarin ya. Orang kita tidak ada masalah karena tidak ada sangkut pautnya dengan pembayaran utang luar negeri yang menggunakan kurs dolar itu selalu naik ya. Nah, inilah pengalaman pemerintah sehingga pemerintah mengambil satu kesimpulan bagaimana untuk bisa memberdayakan prakarya kewirausahaan kita dari kelas menengah ke bawah itu dan memberikan bantuan baik itu bantuan yang berupa teknologi atau modal antara lain untuk mengembangkan usahanya. Nah, sehingga inilah sekarang itu dari SMP, SMA, perkuliahan itu diberikan materi yang kaitannya dengan kewirausahaan. Supaya apa? Menanamkan supaya ada jiwa kalian, motivasi kalian untuk bergerak di bidang kewirausahaan. Nah ini, maka kalau dulu nggak ada SMP juga nggak ada masalah prakarya dan sebagainya. Sekarang SMP ada, SMA apalagi. Nah di samping itu kalian ini diminta supaya ada kreasi kalian, inovasi kalian untuk membuat sesuatu ya.
sehingga bisa menjadi nilai guna. Sekarang kalau kalian bisa buat satu produk yang bisa menghasilkan, nanti bisa dipasarkan, dimarketkan di mana, baik di di dunia usaha, dunia industri maupun di kantor-kantor pemerintahan. Tapi kalian punya suatu hasil karya kalian sendiri. Nah, oleh karena itu dimohon kembangkan inovasi kalau ada kreativitas kalian yang bisa membuat suatu barang baru, produk baru yang berkaitan dengan apakah itu dari kayu yang kalian buat, silakan. Apakah kalian buat dari dari pasir atau tanah sehingga bisa menjadi nilai tambah ya. Apalagi kondisi yang sekarang saya katakan tadi ya. Ibu-ibu kan di rumah atau kalian ya karena ini kaitannya dengan pembelajaran ini kan banyak di rumah, bagaimana bisa menanam, membudayakan kembang dan sebagainya supaya ada nilai tambahnya, mendesainnya yang laki-lakinya bisa membuatnya tempat kembang dan sebagainya sehingga punya nilai gunanya semua. Jadi oleh karena itu yang namanya prakarya ya nanti itu melihat situasi dan kondisi yang sekarang ya, karena persentasenya ibu-ibu ibu rumah tangga itu kan banyak di rumah sehingga dia apakah dia menghiasi kembang dan sebagainya. Nah, kalian bisa jual, bisa membuat suatu tempatnya, mendesain wadahnya sehingga itu bisa menjadi nilai guna ya. Dan juga perlu saya sampaikan ya. Jadi kalau memang kalian di SMA ini apa saja bisa. Kalau ada sesuatu yang mau dibuat silahkan. Karena SMA ini kan ada tempat kita, nanti kita bisa pihak sekolah kalau memang bisa untuk memasarkan, menawarkan suatu produk-produk yang bisa dihasilkan oleh siswa kita. Nah, karena yang diharapkan itu kalian itu kan di samping karena persentase untuk pegawai negeri itu kan sedikit ya kalau dibandingkan lebih diminta bagaimana sekalian itu kan bisa untuk mengembangkan diri dengan sesuatu yang ada pada diri kalian, inovasi itu baru sehingga itu bisa dijual, bisa ditawarkan atau bisa ditawarkan ya. Nah, di sini saya jelaskan ada tujuan pembelajaran dari prakarya. Yang pertama menghayati bahwa akal, pikiran, kemampuan manusia dalam berpikir secara kreatif untuk membuat suatu produk ya. Teknologi transportasi dan logistik serta keberhasilan wirausaha yang dianugerahkan oleh Tuhan ya. Nah, kita kan sudah akal pikiran, bagaimana kemampuan kita untuk berpikir kreatif, bisa mengembangkan inovasi-inovasi baru. Nah, itu yang diharapkan. Yang kedua, menghayati perilaku. Ya, tentu yang diharapkan kan kita ini kan jujur ya. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran itu tidak lepas kita belajar imtak dan imtek, ilmu pengetahuan dan takwa ya, supaya pada diri kita harus punya perilaku yang jujur, percaya diri, ya tidak pengaruh yang lain, dan kita harus mandiri ya, sikap bekerja sama gotong royong. Nah itu adalah salah satu ya negara kita selalu sikap yang bekerjasama dan gotong royong dan bertoleransi, saling menghargai, menghormati satu sama yang lain, disiplin dalam proses pembelajaran seperti kalian ini. Kalau memang ada jadwal yang sudah ditentukan, ya harus disiplin. Jam sekian ini ini. Nah, begitu juga di dalam dunia usaha. Dalam kalian berkarya berkewirausahaan nanti. Waktu adalah uang. Jangan, nah karena disiplin ini kan harus ditanam ya pada diri kita. Karena kalau sudah kita punya disiplin, ya
Karena orang yang bisa berhasil itu karena dia disiplin ya. Disiplin tentang mengatur diri kalian dalam proses pembelajaran seperti sekarang. Kalian itu kan kalau saya kaitkan dalam proses pembelajaran, hari ini, besok punya jadwal, punya planning, perencanaan di dalam proses pembelajaran. Oh saya besok harus jam ini harus standby. Kalau jam 7 kita laksanakan proses pembelajaran, kalian jam 6 atau jam paling tidak kalau yang agama Islam itu harus sholat subuh dulu. Paling tidak jam 4 harus bangun dulu. Mempersiapkan apa yang kira-kira yang perlu saya siapkan untuk pemrosesan pembelajaran. Kalau saya kaitkan. Nah, begitu juga di dalam dunia usaha, dunia industri. Kalau kalian itu bergerak, kalau kalian itu membuat suatu desain suatu produk, itu juga harus jeli ya. Jangan sembarangan. Nah, itulah kaitannya dengan disiplin. Bertanggung jawab. Tuh, kalian juga bertanggung jawab ya. Kalau kalian sebagai seorang pengusaha, tentu terhadap seorang perkarya bisa membuat sesuatu produk juga dijaga kualitasnya ya. Nah, jangan sembarangan asal jadi. Kreatif. Kalian kan punya harus kreatif. Siswa itu kan punya kreatif. Jangan harus optimis bukan pesimis ya. Jadi punya kreativitas ya. Jangan menunggu ya, tetapi kalian bisa memahami segala. Dan inovatif. Harus ada inovasi yang baru, membuat suatu desain yang baru. Nah, karena dalam pembuatan produk, apalagi kondisi yang sekarang teknologi, kalau kalian tidak siap bersaing, sehingga kalian akan bisa jatuh dan tidak bisa bersaing lagi. Karena sekarang itu kan, apalagi kalau kita lihat ya di televisi, bagaimana pengembangan suatu produk, misalnya sabun saja, bukan hanya sabun rinso saja, tetapi ada produk-produk yang lain yang bisa mengganti posisi dari sabun. Nah, kalau dia tidak bisa untuk mempertahankan kualitasnya. Kan sekarang itu kan, nah perlunya suatu inovatif baru. Dia bisa mengembangkan suatu produk baru. Jangan dia hanya satu produk, tetapi dia bisa mengembangkan dengan produk-produk yang lain dengan melihat situasi dan kondisi pada saat sekarang. Nah, kan banyak produk-produk kalau kalian tidak. Nah, perlunya ya disitulah adanya suatu kreatif dan inovatif kalian dalam suatu membuat suatu produk. Nah, yang berikutnya mendesain, membuat dan mengemas produk. Nah, itu kan perlu. Jangan hanya tinggal diam, tetapi kalian bisa membuat, melihat, karena kalau nantinya pesaing-pesaing orang-orang lain bisa untuk bersaing ya. Halo. Jadi perlunya mendesain, mempresentasikan, memasarkan produk. Ya, tentu transportasinya bagaimana dengan perilaku jujur dan percaya diri. Jangan kita ciptakanlah kita bisa dipercayakan oleh orang lain. Perilaku kita juga harus jujur. Bagaimana komunikasi kita? Karena di dalam komunikasi itu kan sangat penting, sehingga di situ dikatakan ada communication is the process of raising understanding. Perlunya adanya suatu komunikasi ya. Nah, disitulah diharapkan perilaku jujur dan percaya diri. Nah, kalian jangan percaya diri itu kan harus yakin dan diri sendiri. Jangan nanti mudah menyerah. Melakukan evaluasi produk teknologi informasi dan logistik. Nah, setelah itu kan perlu ya. Oh, dievaluasi. Bagaimana produk saya? Apakah bisa bertahan atau tidak? Itu perlunya adanya suatu evaluasi.
Nah, kalian satu membuat, mungkin kalian bisa membuat apa saja ya yang bisa dijual. Tentu kalian tidak pasrah diri dengan produk yang kalian buat, tapi kalian bisa membuat suatu desain baru lagi. Nah, sehingga bisa membuat bentuk keemasannya sehingga bisa menarik daya tarik orang lain sehingga orang bisa membelinya lagi suatu produk yang kalian buat ya. Nah, karakteristik kewirausahaan. Wirausaha menurut asal katanya terdiri atas kata dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan. Mampu, unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung, usaha berani berbuat amal kerja, berbuat sesuatu. Nah, itu tidak pantang menyerah ya. Harus siap. Tidak ada kata menyerah. Yang penting berjuang dulu. Buatkan dulu. Nah, jadi jangan seandainya satu kali gagal, jangan, tapi tetap dicoba, tentu kalian akan sukses. Karena kalau saya kaitkannya dengan penemu Thomas Alva Edison itu 99 kali dia gagal, tapi dia berjuang, 1 kali dia sukses. Nah, begitu juga di dalam dunia usaha. Jangan pantang menyerah dulu, usahakan dulu, ikhtiarkan dulu. Jangan melihat situasi dan kondisi seperti ini sehingga dia bisa merubah, enggak, saya dia buat lagi dan sebagainya. Tetapi juga harus bisa berbuat, ya. Jangan mudah menyerah, pantang menyerah, karena kegagalan itu merupakan suatu kebersihan yang tertunda di dalam suatu. Pengertian kewirausahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya adalah orang yang pandai atau berbaik mengenai produk baru. Tahu yang namanya produk baru? Produk yang bisa dihasilkan. Produk yang berdasarkan adanya suatu inovatif baru, kreatif baru sehingga dia bisa memunculkan suatu produk baru. Bagaimana cara produksinya? Ya. Nanti apakah bagaimana dia dari bahan mentah diproses menjadi setengah jadi, diproses menjadi barang jadi, tentu melalui suatu proses-proses ya. Nah, cara produknya ya tergantung dengan apa yang akan kita produksikan. Menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya serta memasarkan. Nah, inilah perlunya adanya suatu evaluasi. Tiap tahun itu atau tiap 6 bulan perlu ada evaluasi ya. Kalau nanti kalian bergerak di bidang bidang kewirausahaan, tentu paling tidak 3 bulan 6 bulan harus ada evaluasi ya. Sejauh mana suatu produk yang akan saya pasarkan, yang saya marketkan, ini apakah laku, animo masyarakat itu masih ada atau tidak, apakah ada perlu lagi untuk pengembangan suatu produk baru lagi. Nah, disitulah kalian akan bisa untuk melihat situasi dan kondisinya. Nah, disitulah kegiatan, di samping menyusun kegiatan untuk mengadakan produksi baru, nah jelas, kira-kira apa yang kita desainkan. Nah, kita desainkan itu apa? Mungkin kalau kita lihat ya seperti di televisi, iklan itu kan mungkin satu perusahaan itu dia bisa menghasilkan 10 macam suatu produk. Karena dia mengantisipasi, kalau produk itu jatuh, dia akan bisa dengan produk yang ini lagi. Produk ini lagi, masih punya produk-produk yang baru bisa bertahan ya. Nah, ini antara lain yang perlunya mengatur kegiatan untuk mengadakan produk-produk baru. Karena kalau kalian itu hanya bertahan hanya satu produk satu, nanti suatu saat dia akan tapi kalau kalian punya produk baru ini jatuh, berarti ada produk-produk yang lain sambil kalian untuk mengemaskannya lagi. Ini sekedar ya saya bagi wawasan pengetahuan
supaya ini merupakan sebagai untuk mengapa supaya ada motivasi kreatif kalian ya, untuk membuat suatu karya-karya yang baru ya, yang kelihatannya punya nilai tambah. Produk baru mengatur pemrograman prosesnya serta memasarkan ya jelas ya ini. Oleh karena itu kalian lihat bagaimana ini gambaran ya, bagaimana orang mengiklankan di televisi tidak mudah, tidak murah. Mungkin kontraknya bisa 2-3 miliar ya, tapi dia tidak akan rugi karena dia sudah memperhitungkan, mempertasekan kira-kira biaya yang saya keluarkan ini masih bisa untuk menentukan keuntungan. Sehingga kalau kalian lihat di TV iklan-iklan itu kan banyak ya, mengiklankan, tapi itu sudah diperhitungkan, dikalkulasikan bahwa persentase keuntungan yang dia miliki juga sudah dihitungnya. Pelaku wirausaha dikenal juga dengan sebutan wirausaha atau entrepreneur, adalah seorang yang memiliki kualitas pimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan entrepreneur. Dapat diartikan juga sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide dalam sebuah inovasi yang baru. Ya. Bahan ini kan sebenarnya untuk memberikan motivasi kalian ya. Kaitannya prakarya dan kewirausahaan. Tentu ada juga orang yang bergerak di kewirausahaan ini memang dari kecilnya memang ada kejiwaannya sudah kewirausahaan, ada juga yang ditempa, ada juga mengikuti dari orang-orang tuanya. Tapi yang jelas bagi seorang wirausaha atau entrepreneur itu sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide dalam baru ya. Jadi jangan selalu mandek ya, tetapi tetap berkembang, memberikan suatu inovasi yang baru. Nah, karena apa? Karena sekarang itu kan sudah ada pemerintah untuk membantu kaitannya dengan entrepreneurship ya. Sudah saya katakan tadi, karena saya dulu pernah ikut pelatihan kerjasama antara pihak-pihak SMA perguruan tinggi kerjasama dengan BNI 46 di Surabaya ya. Mereka sampaikan bahwa kalangan mahasiswa, siswa SMA perguruan tinggi masih relatif sedikit yang bergerak di bidang kewirausahaan, termasuk membuat suatu inovasi baru ya. Sehingga kemarin mereka juga siap memberikan dana untuk membantu bantuan untuk mengembangkan suatu usaha-usaha yang bisa untuk punya nilai baru punya nilai ya. Nah, inilah sampai pemerintah itu. Kenapa? Karena sudah saya katakan tadi 250 juta penduduk Indonesia tidak sesuai orang yang bergerak di bidang kewirausahaan pengusaha hanya kurang lebih 400.000 orang. Sehingga bagaimanapun untuk meningkatkan pendapatan kita sebagai orang Indonesia sulit. Negara lain bisa mencapai satu bulannya bisa mencapai 15 juta, 20 juta, 30 juta hasil per bulannya. Karena memang negara mereka sudah maju dengan didukung oleh pihak prakarya kewirausahaan yang ada di menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Nah, sehingga itulah yang menjadi perhatian kita kaitannya dengan peristiwa tahun 1998 terjadinya yang namanya krisis moneter, kaitannya dengan kita pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Nah, perlu juga saya sampaikan
bahwa entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian dan mengambil risiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Harus berani. Risiko itu kan kalau mau sukses, dia juga harus punya risiko yang besar. Tapi bagi mereka yang dilandasi dengan wawasan pengetahuan, dia sudah menghitung mungkin perencananya bagaimana. Nah, karena saya tambahkan lagi di dalam usaha juga tidak lepas peranan dari masalah yang dibawakan masalah fungsi-fungsi manajemen itu ada bagaimana dia punya planningnya, merencanakannya. Ini kira-kira produk ini bagaimana nantinya dia rencanakan di dalam planningnya. Nah setelah itu bagaimana dia bisa menggerakkan orang untuk bisa membuat suatu produk. Ini yang bisa untuk dijualkan, dipasarkan. Nah setelah itu dia juga harus melakukan suatu pengawasan. Ya bagaimana produk itu sesuai enggak dengan dengan keinginan orang, dengan kondisi yang sekarang, dia akan bisa melihat. Dan berikutnya dia harus melakukan suatu pengawasan secara keseluruhan. Sehingga nantinya produk-produk yang bisa yang dibuatnya itu nanti bisa untuk bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaing yang lain. Sehingga entrepreneurship itu nanti kalau kalian nanti jadi usaha kewirausahaan kalian bisa, perlunya kalian pelajari bagaimana kaitannya dengan perencanaannya, bagaimana menggerakkan orang, bagaimana bisa memberikan pengawasannya, bagaimana untuk memberikan arahan, bimbingan dan sebagainya. Nah itulah perlunya ada kalau kita kaitkan dalam manajemen itu ada planning, ada organizing, ada executing, ada controllingnya. Nah disinilah melibatkan keberanian mengambil risiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Keberanian mengambil risiko, jelas kita juga punya perencanaan ya. Merencanakan itu bagaimana? Pak Ilham. Ya. Sama Pak Ilham kita bisa dulu. Ya. Ini masih belum sampai ke intinya Pak ini Pak. Ini hanya pengembangan wawasannya aja dulu lah. Nanti kita akan sambung lagi besok. Iya. Makasih siswa-siswaku yang baik dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa untuk kalian untuk ke depan ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya untuk bisa untuk memproseskan pembelajaran berikutnya lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini juga buat anak-anak sekalian, saya atas nama yang bertugas pada pagi sampai siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi. Sampai berjumpa pada esok pagi dan selamat belajar, tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, nutrisi yang cukup. Terima kasih Pak Ilham. Ya. Bye. Ya. Merdeka.